Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang terhormat dosen pengampu pengelolaan limbah berbasis energi terbarukan, Bapak Dr. Nasrul Imin Nafik, STMT. Di sini kami kelompok 12 ingin mempresentasikan review jurnal kelompok kami dengan judul Proses Pembersihan Emisi pada Proses Insinerasi Sampah B3 di RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Sebelumnya, perkenalkan, saya Muhammad Alvin Haji Robbani dengan NIM terakhir 1060, lalu dengan rekan saya. Saya Firda Ulfiatul Husna dengan NIM akhir 56. Berikut adalah jurnal yang kami pakai dengan judul Pengelolaan Limbah Padat, Bahan Berbahaya dan Beracun atau B3, Rumah Sakit di RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Untuk penulisnya sendiri ialah Alfionita Ajeng Puwanti dan penerbitnya ialah Jurnal Kesehatan Lingkungan dengan Indeks Sinta 1. Nah, RSUD Dr. Sutomo sendiri yakni rumah sakit milik pemerintah provinsi kelas A dan juga RS paling besar di wilayah Indonesia bagian timur. Nah, pertumbuhan rumah sakit di Indonesia ini menyebabkan peningkatan produksi limbah medis yang sebagian besar tergolong sebagai limbah B3 atau bahan beracun dan berbahaya. Nah, limbah ini jika tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan berbagai resiko kesehatan dan juga pencemaran lingkungan. Oleh karena itu, setiap rumah sakit itu wajib menerapkan pengelolaan limbah sesuai dengan regulasi. Nah, salah satunya yakni Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P56. Ya, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengelolaan limbah B3 padat di Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Di Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya sendiri menghasilkan sampah medis dengan rata-rata 1.200 hingga 1.500 kilogram per hari, di mana jenis limbah padat di RSUD Dr. Sutomo Surabaya dapat dilihat pada tabel, yakni terdapat jenis sampah medis tajam, sampah medis lunak, sampah beracun, sampah radiologi, dan juga sampah farmasi, di mana penyimpanan limbah B3 ini dilakukan dalam wadah tertutup untuk mencegah kontak dengan manusia. Salah satu pengelolaan limbah medis di RSUD Dr. Sutomo sendiri yaitu dengan menggunakan teknologi insinerator. Berikut adalah insinerator yang digunakan oleh RSUD Dr. Sutomo, terdiri dari 4 jenis insinerator yang masing-masing berada di lokasi utara IKF dan memiliki titik koordinat. Untuk insinerator pertama yaitu merek CMC SLI 02 dengan bahan bakar gas, insinerator 02 merek Hoval dengan bahan bakar gas, insinerator ketiga CMC dengan bahan bakar gas, lalu yang terakhir ialah CMC SLI 03 dengan bahan bakar gas. Nah, metode pengelolaannya yakni dilakukan setiap hari dengan dengan pengelolaan sampah medis ini melalui insinerator dengan suhu minimal 800 derajat Celcius untuk primary burner dan juga 1000 derajat Celcius untuk secondary burner. Nah, dalam insinerator ini dilengkapi dengan alat pengendali emisi atau pencemaran udara dalam insinerator, yakni wet scrubber dan juga sprayer pada stak atau cerobong insinerator yang berfungsi untuk menyaring gas dan partikulat yang keluar dari cerobong insinerator dengan prinsip kerja yakni asap tebal yang keluar dari hasil pembakaran limbah medis akan terserap oleh blower atau centrifugal fan. Nah, gas asap yang keluar dari proses pembakaran di insinerator bertemperatur tinggi ini semula mengandung bagian atas siklon secara kontinu
atau terus-menerus dengan sistem gravitasi sehingga asap yang keluar dari insinerator ini menjadi lebih baik. Nah, kemudian residu yang dihasilkan dari proses insinerator ini yakni abu, di mana pembuangan residu ini dimasukkan ke dalam kemudian akan dikirim ke pihak ketiga yakni PT PPLI atau PT Prasada Pamunah Limbah Indonesia. Berikut adalah hasil uji emisi yang diteliti oleh penulis dengan masing-masing parameter, ya ini merkuri, plumbum, kadmium, krom, dan koper. Dan masing-masing tersebut dapat disimpulkan bahwa semua di bawah baku mutu yang dibataskan. Lalu untuk insenerator sendiri dikarenakan pembakaran pasti menghasilkan zat abu. Zat abunya ialah di tidak melakukan tahap penguburan maupun penimbunan, namun menggunakan pihak ketiga yang memiliki legalitas untuk pengelolaan limbah as insenerator. Untuk pihak ketiganya ialah dengan pihak P3 PT PLI. Nah, kesimpulannya yakni pengolahan yang dilakukan oleh RSUD Dr. Sutomo sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI nomor P456 tahun 2015 karena sudah menggunakan insinerator yang dapat mereduksi massa dan juga volume limbah padat hingga 90 hingga 95%. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila dapat salah kata. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.